Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Amma ba'du. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Bapak Heru Nugraha selaku dosen pengampu ilmu pendidikan Islam, yang mana beliau telah membimbing saya selama 1 semester ini dalam pembelajaran ilmu pendidikan Islam. Dan pada hal ini saya Sofi Aulia dari kelas PAI 1C akan memaparkan satu materi, yaitu tentang prinsip-prinsip pendidikan Islam. Prinsip pendidikan Islam adalah gambaran dari suatu komponen yang terkandung dalam proses pendidikan Islam. Pendidikan adalah sebagai sarana yang sangat diperlukan untuk masyarakat sebagai proses pengembangan diri dari satu individu maupun kelompok, yang mana pendidikan itu harus bersifat survival, ya teman-teman. Adapun prinsip-prinsip daripada ilmu pendidikan Islam ada 6. Yang pertama, prinsip integritas. Yang kedua, prinsip keseimbangan. Yang ketiga, prinsip kebebasan. Yang keempat, prinsip moderat. Yang kelima, prinsip kontinuitas. Dan yang keenam adalah prinsip persamaan. Adapun dari poin pertama, yaitu prinsip integritas. Prinsip ini mengandung satu wujud kesatuan dunia dan akhirat, yang dimana di dalamnya terkandung porsi yang sama, porsi yang seimbang antara proses untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat tersebut. Yang kedua adalah proses keseimbangan. Proses keseimbangan adalah konsekuensi daripada daripada prinsip integritas tersebut. Mengapa demikian? Karena proses integritas di dalamnya terdapat prinsip keseimbangan, dan dari keseimbangan itu harus memiliki sifat yang proporsional, seperti keseimbangan antara ruhani dan jasmani, keseimbangan antara teori dan praktik, keseimbangan dalam memilih syariat Islam, dan masih banyak lainnya. Dan yang ketiga adalah prinsip kebebasan. Prinsip kebebasan ini memberikan kebebasan memilih juga, ya teman-teman, yaitu kebebasan dalam memilih agama apa yang ia pegang. Misalkan agama Islam, apakah ia terikat dengan satu ormas ataupun yang lainnya. Itu memiliki unsur kebebasan asalkan memiliki satu sumber hukum yang sama, yaitu Al-Quran maupun hadis. Dan itu kedua-duanya harus dipegang, ya teman-teman. Dan banyak lagi kebebasan-kebebasan yang bisa diikuti, seperti kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat, dan kebebasan dalam memilih sesuatu hal lainnya. Yang keempat adalah prinsip moderat, yang dimana prinsip moderat ini adalah sebagai satu pegangan dalam beragama. Yang kelima adalah prinsip kontinuitas, yang dimana prinsip kontinuitas itu harus dipegang oleh pengajar
Kenapa demikian? Karena seorang pengajar dalam memberikan pendidikan Islam, dalam memberikan pendidikan terhadap anak tidak secara sekaligus ya teman-teman, tetapi harus secara pelan-pelan, berangsur-angsur, berproses ya, karena setiap anak belum tidak semuanya mampu dalam tidak semuanya mampu menerima apa yang guru sampaikan. Jadi kita sebagai pengajar harus melihat kondisi anak tersebut, apakah ia sudah mampu menerima dengan satu metode dari kita ataupun belum ya. Jadi harus melakukan banyak observasi ya dalam proses pembelajaran itu sendiri. Dalam kita juga sebagai guru harus memberikan apa namanya penilaian-penilaian kepada siswa tersebut, apakah dilakukan 1 bulan sekali, seminggu sekali, ataupun bisa dilakukan setiap hari ya, supaya kita tahu sampai manakah perkembangan peserta didik kita. Dan yang terakhir adalah prinsip persamaan. Nah, sebagai guru kita harus memperlakukan siswa-siswa kita sama ya, tidak membedakan antara siswa yang orang tuanya adalah polisi, siswa yang orang tuanya dokter, atau siswa yang orang tuanya adalah anak dari salah satu guru di sekolah itu. Nah, kita tidak boleh memihak kepada salah satu dari anak tersebut. Akan tetapi kita harus memberikan perhatian yang sama, memberikan hal-hal yang lain kepada anak itu sama ya, tidak membeda-bedakan antara suku, ras ataupun agama. Akan tetapi jika di sistem pendidikan saat ini, pendidikan formal juga bisa menerima anak yang memiliki kelebihan. Nah, di situ kita harus bisa memberikan ilmu yang sama kepada anak tersebut, sehingga anak tersebut dapat memahami materi yang disampaikan guru tersebut dengan cara yang ia mengerti. Seperti itu. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.